Membahas lebih dalam terkait klaim negosiasi yang dilakukan Trump dengan Iran, kita sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Dina Sulaiman. Selamat malam, Bu Dina, apa kabar? Selamat malam Mbak Valen, baik, terima kasih. Ya, Bu Dina membaca klaim negosiasi yang dinyatakan Trump yang ternyata dibantah oleh Iran. Bagaimana menurut Anda? Saya pikir ini ada dua kemungkinan alasannya. Yang pertama, Trump memang betul-betul ingin agar perang berhenti, dalam arti berhenti sementara ya. Dia kan menawarkan gencatan senjata, bukan menghentikan perang secara keseluruhan. Dan kemudian meminta mediator dalam hal ini yang dinyatakan itu Pakistan ya menyampaikan pesan kepada Iran. Dan yang menarik pada justru malah Trump yang memberikan syarat gitu ya, padahal yang meminta negosiasi adalah Trump pula yang memberikan syarat 15 poin, dan pihak Iran kemudian menyatakan tidak mau gitu ya. Nah, tapi kemungkinan kedua, Trump itu juga sedang menutupi sesuatu, karena sebelumnya rekam jejak Trump itu kan mengajak berunding di Juni 2025, di bulan Februari 2026 mengajak berunding, lalu tiba-tiba melakukan serangan. Nah, ada dua kemungkinan ini, apakah memang betul-betul ingin mengajak berunding atau sebenarnya ini menutupi sesuatu yang ingin dilakukan Trump selanjutnya, yaitu mengirimkan marinir ya, melakukan serangan darat. Tapi dua hal ini tetap sama-sama menunjukkan bahwa Trump memang betul dalam keadaan terjepit. Yang pertama, kalau seandainya betul Trump ingin negosiasi, ingin gencatan senjata, dan dia yang lebih dulu menawarkan, artinya memang dia betul-betul memandang bahwa perang ini semakin berat kalau diteruskan. Dan kedua, kalau ternyata dia merasa perlu mengirimkan tentaranya langsung ke Iran, serangan darat itu juga bisa disebut bunuh diri ya, karena medan yang dihadapi itu sangat berat buat tentara Amerika Serikat. Dan dari sisi jumlah, pasukan Iran itu jumlahnya jutaan, sehingga mereka sudah sangat siap untuk mempertahankan tanah airnya. Bu Dian, tapi dengan dinamika yang terjadi saat ini, Trump klaim adanya negosiasi, tapi di sisi lain ini dibantah oleh pihak Iran. Melihat eskalasi perang yang terjadi saat ini, apakah negosiasi ini sebenarnya mungkin saja terjadi? Ya, selama yang ditawarkan oleh Amerika Serikat adalah gencatan senjata dan kemudian tekanan-tekanan yang selama ini juga memang tidak mau diterima oleh Amerika Serikat, oleh Iran tentu saja tidak bisa, ya kemungkinan untuk tercapainya negosiasi sangat kecil. Yang diinginkan oleh Iran itu bukan gencatan senjata, tapi penghentian perang secara keseluruhan dan jaminan bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak akan pernah lagi menyerang Iran. Nah, dalam situasi saat ini, ketika Iran itu kan justru sedang di atas ya, upper hand dia posisinya, dia tangannya di atas, dia yang sebenarnya punya kekuatan untuk menetapkan syarat gitu ya. Dan syarat-syarat sudah disampaikan sama Iran, antara lain yaitu tadi harus ada jaminan keamanan bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menyerang, Amerika tidak akan lagi menyerang Iran. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau tentara Amerika Serikat keluar dari kawasan Timur Tengah. Iya, bagaimana ada jaminan keamanan kalau puluhan ribu tentara Amerika Serikat masih bercokol di Timur Tengah. Nah, yang kedua, Iran meminta ada ganti rugi ya, seluruh kerusakan yang sudah ditimpakan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran itu ada ganti rugi. Dan kemudian juga Iran meminta agar Amerika dan Israel tidak lagi menyerang sekutu-sekutu Iran di kawasan, yaitu Hizbullah. Dan juga Iran sudah menyebut juga Palestina ya, bahwa perjuangan yang dilakukannya dalam melawan Amerika Serikat dan Israel itu sebenarnya juga seiring dengan perjuangan untuk membantu Palestina. Ya, tadi Bu Dina juga mengatakan bahwa klaim sepihak ini seolah Trump sedang dalam keadaan terjepit ataupun sedang menutupi sesuatu. Nah, tapi dari klaim sepihak yang tadi Anda katakan atas Trump ini, apakah bisa jadi pintu yang bisa meredakan konflik atau justru malah memperkeruh konflik, Bu Dina?
Ya, buat Iran saya pikir, sudah tidak ada lagi rasa percaya ya, karena sudah, berkali-kali dibohongi ya, di bulan Juni, 2025, kemudian yang, Februari juga sudah sedang berunding, kemudian dikhianati. Dulu bahkan soal nuklir di, 2015 itu kan sudah ada perjanjian nuklir ya, JCPOA. Justru malah Trump yang, keluar dari perjanjian itu dan mengembalikan lagi semua sanksi. Artinya, memang Trump menginginkan deeskalasi, tapi dari pihak Iran, dalam keadaan spirit yang sangat tinggi seperti sekarang, dukungan rakyat juga, luar biasa di dalam Iran. Itu setiap malam, mereka tetap berkumpul ya di lapangan ya, orang-orang Iran itu. Untuk apa? Untuk menyatakan dukungan kepada perlawanan ini. Artinya, eh, eh, pemerintah Iran ketika mendapatkan dukungan sebesar itu lalu tiba-tiba menyatakan mau negosiasi, artinya mengkhianati, keinginan rakyatnya sendiri. Saya pikir itu jauh sekali ya, bukan Baik. pilihan yang akan diambil oleh Iran. Baik, terima kasih sudah berbagi analisa Anda di Kompas Malam Kompas TV, pengamat Timur Tengah Universitas Pajajaran, Ibu Dina Sulaiman. Salam sehat selalu Ibu, terima kasih sekali lagi. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga mengenai pelatih timnas Indonesia John Herdman yang menyebut bahwa laga perdana tidak akan sempurna, namun fokusnya adalah membangun identitas baru timnas.